Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun Anda berada, selamat datang di podcast pertama kami, yaitu mungkin ini belum ada nama podcastnya di sini. Jadi kita di sini tuh, akan memperkenalkan langsung bersama foundernya, yaitu Abang Mustamir Bedak di sini, Esket PR Tas. PR Tas. PR Tas itu apa dulu nih, Pak? Ya, itu praktisi tasawuf ya. Jadi itu ya gelar non akademik bagi mereka yang ikut belajar bersama kita nanti dapat gelar non akademik praktisi tasawuf. Nah, agar kita tahu lebih lanjut. Nah, sebenarnya dapat dari mana sih apa itu praktisi tasawuf itu tadi ya, Pak? Ya. Mungkin bisa beritahu latar belakangnya jenengan dulu sebelumnya apa gitu. Ya, saya memang latar belakang saya kan dari kedokteran ya. Tetapi lalu saya tertarik tasawuf sejak kecil. Nah, kebetulan lalu saya dipertemukan oleh Allah dengan Profesor Dr. Amin Syukur MA, seorang guru besar tasawuf di UIN Wali Songo. Sehingga saya makin tertarik mengembangkan tasawuf tapi dari sisi praktisnya. Kan tasawuf ini sering dianggap sebagai ilmu di langit, awang-awang sana. Dianggap orang sering jawabnya ilmu tuwo katanya. Kalau orang Jawa itu kan nyebutnya ilmu tuwo. Ya karena kalau dulu memang orang belajar tasawuf kalau sudah tinggi, sudah ya mungkin dianggap secara usia dia sudah 40 tahun lebih atau kapasitas keilmuannya harus demikian. Nah, sehingga tasawuf sering dianggap sebagai ilmu yang levelnya itu tinggi. Tetapi sebenarnya begini, kalau setelah saya ngobrol dengan Prof. Amin ya, tasawuf ini sebenarnya ilmu yang sangat layak untuk dikembangkan di masyarakat kita secara lebih luas gitu. Tidak terbatas, tidak eksklusif seperti dulu, tapi perlu diinklusifkan. Karena nanti manfaatnya besar sekali. Bahkan saya beranggapan begini, Mas Jawahir. Jadi tasawuf itu ruhnya agama dan bahkan harus diajarkan bahkan sejak kanak-kanak. Nah, tentu cara pengajarnya yang beda. Ya, tentu tidak diajarkan secara dengan teknik-teknik kalau ke orang tua lalu disamakan ke anak kan jadi nanti kurang cocok. Tetapi nilai-nilai tasawuf sudah harus diajarkan sejak kecil. Nah, lalu di pesantrennya Prof. Amin, beliau berpesan kepada saya ya, berwasiat untuk mengembangkan sufi healing. Dan sini saya juga penasaran ini sebenarnya saya dengar itu jenengan itu mengembangkan apa bahasanya pendidikannya mengenai tasawuf ini. Yaitu pendidikan sufi healing. Pendidikan sufi healing itu apa sih, Pak? Nah, itu tadi. Jadi Prof. Amin punya wasiat seperti itu, lalu kita aplikasikan, kita implementasikan dalam bentuk pendidikan sufi healing. Nah, pendidikan sufi healing ini karena Prof. Amin itu seorang orang yang berlatar belakang ilmiah ya, tasawuf yang di kampus, beliau guru besar. Lalu saya ini juga hidup di lingkungan di pesantren, saya lama di pesantren yang aroma tasawufnya sangat kental. Dan saya sangat melihat bahwa tasawuf ini punya potensi sangat besar untuk mengawal kehidupan bermasyarakat. Bahkan manusia itu saya sederhananya begini, semua orang butuh tasawuf. Semua orang, enggak ada enggak. Kenapa bisa begitu, Pak? Itu ruhnya agama. Kalau kita beragama enggak ada tasawufnya, agama itu hanya sekedar formalitas kayak pohon, kayak buah mangga yang hanya kulitnya. Rasanya mangga itu sufi. Tetapi kan kesulitannya begini, Mas. Bagaimana ajaran adiluhung ini yang luar biasa, ruhnya agamanya diimplementasi dalam kehidupan sehari-hari gitu. Bagaimana tasawuf diajarkan untuk pengobatan misalnya. Bagaimana tasawuf diimplementasikan untuk pendidikan. Bagaimana tasawuf diimplementasikan untuk marketing bahkan. Bagaimana tasawuf diamalkan untuk
parenting misalnya. Dan tasawuf dibutuhkan oleh semua ilmu. Makanya saya bayangkan orang ekonomi itu butuh sufi. Kok bisa itu? Ya, orang arsitek butuh sufi. Orang apalagi psikologi, apalagi agama. Loh, kalau agama tanpa tasawuf ya kering. Tapi ada yang bilang tasawuf itu nih. Nah, itu gimana itu? Nah, makanya di pendidikan 200 jam ini kita ingin mengembangkan tasawuf yang saintifik. Tasawuf dan saintifik. Nah, yang saintifik itu apa? Jadi misalnya kita nanti diukur contohnya kalau kita zikir gelombang otaknya itu gimana sih kalau kita zikir. Nanti ada ukuran kita latih untuk. Jadi para santri, mahasantri di program 200 jam itu nanti kita ajari cara ngukur otak. Kalau orang berzikir begini, gelombang otaknya gimana? Atau misalnya orang zikir begini, HRV-nya, HRV itu heart rate variability. Oh. Jadi heart rate variability itu bisa ngukur keseimbangan saraf otonom di dalam otak kita, di dalam tubuh kita. Ya. Jadi saraf otonom itu simpatis, parasimpatis, gas dan remna jantung. Dan ajaran-ajaran tasawuf itu sangat berkaitan dengan keseimbangan saraf otonom itu sebenarnya. Jadi jangan dibayangkan kalau belajar di 200 jam nanti belajar delok jin, Mas. Enggak ada pelajaran kayak gitu. Enggak ada pelajaran cara terbang. Cara melihat komunikasi dengan jin. Enggak ada. Kita enggak belajar di ruang-ruang seperti itu. Kita belajarnya ilmiah. Saintifik tadi yang saya sampaikan. Jadi yang diajarkan di 200 jam pendidikan 200 jam healing adalah ajaran tasawuf tapi yang dikawal oleh cara berpikir saintifik. Nah, latar belakang jenengan kan sebelumnya juga mungkin terkenalnya di daerah Semarang ini kan sebagai praktisi bekam, praktisi akupresur dan sejenisnya. Nah, rata-rata kan orang yang mendengar sufi healing itu mesti katanya apa nanti saya jadi bukan seperti Pak Samir, apa saya nanti jadi tukang operasi seperti Pak Samir itu gimana itu? Ya enggak begitu. Maksud saya gini, karena saya itu latar belakangnya di bidang pengobatan, maka saya mempraktekkan tasawuf di bidang kesehatan. Tapi kalau nanti misalnya peserta pendidikan Sufi Healing 200 jam Sufi Healing ini dari ekonomi misalnya, anak-anak mahasiswa ekonomi, sarjana ekonomi, nanti dia akan mempraktekkan tasawuf di bidang ekonomi. Kalau kan sudah ada yang mendaftar beberapa ya. Iya, beberapa. Kan dari mungkin tidak dari jurusan tasawuf ya. Iya. Misalnya dia jurusan apalah? Psikologi misalnya. Ya, dia akan mempraktekkan tasawuf dalam psikologi. Bahkan kalau yang ikut ini tukang jualan es dawet, pecel, es dawet, dia akan mempraktekkan ilmu tasawuf ini dalam jualannya es dawet. Jadi semua orang itu butuh ilmu tasawuf. Contohnya misalnya ibu rumah tangga nih, Pak. Ya, apalagi ibu rumah tangga. Apalagi, lah ibu rumah tangga itu adalah pekerjaan paling spiritual sebenarnya. Seorang ibu itu kan madrasah pertama itu ibu. Iya. Nah, kalau si ibu ini tidak menghidupi dirinya, memberi ruh tasawuf dalam dirinya, dia nanti mendidik anak ya kayak mesin. Kaku. Tapi kalau dia seorang ibu rumah tangga yang sufistik, nanti dia akan mengajari anaknya bukan mengajari anaknya begini, tetapi mengajari anaknya dengan ruh tasawuf itu. Dan itu akan sangat bermanfaat bagi si anak. Nah, manfaat ikut Sufi Healing itu apa itu, Pak? Ya, jadi begini, siapapun sebenarnya tadi seperti saya bilang, semuanya itu semua ilmu membutuhkan tasawuf. Semua ilmu. Apapun itu. Apapun ilmunya. Arsitek membutuhkan tasawuf. Jadi misalnya seorang arsitek membangun rumah, kalau dia nggak tasawuf ya dia menghitung rumah itu ya hanya bangunan itu. Hanya bangunan, dia terdiri dari semen, batu bata, gini. Ini sekitar fisiknya saja mungkin. Hanya fisiknya, tetapi seorang arsitek yang nyufi, seorang arsitek yang tasawuf, dia tidak melihat rumah hanya sebagai rumah bentuk bangunan, tetapi dia melihat rumah adalah bumi Allah di mana di situ nanti kita akan beribadah. Masya Allah. Nah, jadi arsitek pun butuh tasawuf. Ibu rumah tangga wajib loh. Ibu rumah tangga itu menurut saya ya mutlak harus bertasawuf. Kenapa bisa gitu? Loh, dia itu yang dilihat anak-anak. Iya. Kalau ibunya bahagia, anaknya akan bahagia.
Nah, belajar tasawuf itu sebenarnya sederhananya Mas Jawahir. Belajar tasawuf itu kita belajar bahagia. Sebenarnya di situ jadi intinya itu bagaimana sih bahagia itu. Dengan ajaran Islam ini, dengan ajaran tasawuf ini itu sebenarnya kuncinya begitu. Maka ada kalau Imam Al-Ghazali kan ada Qimiyatus Sa'adah. Itu sebenarnya ya. Jadi siapa yang enggak butuh bahagia? Ekonom butuh bahagia kan? Butuh. Matematikawan butuh bahagia. Butuh. Siapapun butuh bahagia. Bahagia. Makanya karena semua butuh bahagia ya semuanya membutuhkan tasawuf. Ya. Nah tadi kan juga Pak Mustafa juga kata bahwa nanti yang lulusan pendidikan sufi healing ini itu dapat gelar PR-TAS. Nah, seperti itu. Iya. Itu sebenarnya apa sih PR-TAS tadi? Saya kurang jelas. Jadi gini ya. Jadi itu hanya tanda bahwa santri ini pernah belajar. Pernah belajar ikut program 200 jam. Ya sebagai tanda misalnya kalau orang sekolah di kampus kan punya tanda. Sarjana agama, SAG, tanda bahwa dia pernah belajar di kampus. Iya. SE dia pernah belajar di Ekonomi, Fakultas Ekonomi. Nah, PR-TAS ini tanda bahwa dia pernah belajar di program 200 jam sufi healing. Jadi punya gelar, tapi tentu itu gelar jangan jadi tujuan. Itu hanya tanda aja. Hanya tanda formalitas. Ya, cuma ketika kita hidup di dunia kan memang dibutuhkan formalitas itu. Misalnya dokter yang memproklamasikan dirinya dokter kan dokter kan boleh aja kan masang nama. Oh saya dokter. Wah tulisin dokter bulan. Misalnya dia notaris ya kan ya juga ditulis kan notaris. Jadi itu hanya merupakan tanda bahwa dia pernah belajar di situ. Jadi kalau nanti teman-teman yang lulus dari program 200 jam sufi healing dikasih tanda, disematkan tanda namanya praktisi tasawuf. Itu gelar non akademis. Nah, sufi healing ini tuh sebenarnya kalau Anda sendiri sebagai pengajarnya itu apakah ada harapan gitu? Maksudnya mungkin Anda sendiri berharap terhadap santri ini jadi apa, atau mungkin sih yang nonton ini itu santri-santrinya nanti itu berharap kalau lulus dari pendidikan sufi healing itu terus aku harus ngapain itu? Harapan saya itu dia bahagia. Itu harapan terbesar saya. Jadi harapan terbesar saya adalah santri-santri program pendidikan 200 jam sufi healing ini nanti lulus bahagia. Dan kalau dia bahagia, kebahagiaan itu magnet bagi kebaikan yang lain. Kalau orang bahagia, maka magnet ekonomi. Dia akan menjadi magnet rezeki. Magnet rezeki itu kebahagiaan. Ada orang nanya ke saya kan sering. Ustadz, pengelarisan itu caranya gimana? Pengelarisan paling penting itu kebahagiaan. Misalnya ingin karirnya bagus. Magnet karir bagus itu kebahagiaan. Jadi ketika seseorang bahagia, maka dia akan di mana saja itu dia dibutuhkan, dan di mana saja dia akan menjadi mercusuar kebahagiaan bagi orang. Lah otomatis karirnya ya bagus lah. Ya otomatis rezekinya juga akan mengikuti kebahagiaannya dia itu. Makanya rumusnya kan begini ya, la in satartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur maka akan ditambah. Loh, kan bersyukur magnetnya itu. Nah, bersyukur itu kan salah satu elemen kebahagiaan. Berarti dengan pendidikan sufi healing ini yang Anda harapkan siapapun itu orangnya agar mendapatkan kebahagiaan itu ya? Iya, jadi nanti lalu kebahagiaan ini menjadi modal terbesarnya dia menjalani kehidupan. Mau jadi apa saja. Jadi tidak harus ikut program sufi healing nanti jadi terapis kayak saya. Terus nanti misalnya menangani kesurupan, ya itu diajarkan juga. Cuma lulusan program 200 jam sufi healing ini tidak harus jadi terapis seperti itu. Tetapi dia akan menggunakan materi-materi belajar di 200 jam ini untuk kebahagiaan dirinya sendiri, dan kalau dia bahagia otomatis dia membahagiakan orang lain. Itu ciri khas kebahagiaan, Mas. Kalau senang itu beda loh. Kalau kesenangan, saat saya senang, kesenangan saya ini bisa menyakiti orang lain. Kok gitu, Pak? Ya, misalnya saya ini dapat rezeki banyak, itu kan senang namanya. Nah, jadi senang itu ada objeknya, saya dapat rezeki.
Tapi mesti rezeki yang saya yang banyak ini bisa membuat orang yang nggak senang sama saya marry sama saya. Iya, itu iri. Dan menimbulkan rasa sakit hati. Jadi kesenangan yang didapatkan oleh seseorang itu bisa jadi sumber penderitaan orang lain. Tapi kalau kebahagiaan enggak. Kebahagiaan itu membahagiakan orang. Nah, hal-hal kayak gini yang akan kita pelajari lebih dalam. Jadi sebenarnya di sini kita bukan mencari ya. Bahasanya apa ya? Agar mencapai kebahagiaan itu. Ya kebahagiaan itu sebenarnya begini, kebahagiaan itu anugerah. Anugerah dari Allah. Kita itu yang kita butuhkan kalau dalam terminologi tasawuf ya, bersyariat yang benar, berhakikat yang benar. Bersyariat itu cara misalnya sholat ya dilakoni dengan kesungguhan, rukuk ya tenanan, sujud ya sungguh-sungguh. Lalu dimaknani. Nah, ketika orang bersyariat dengan kesungguhan hatinya, berhakikat dengan kesungguhan hatinya, maka kita tinggal menunggu anugerah Allah yang berupa ma'rifat. Ya, ma'rifat itu kebahagiaan itu. Berarti bukan dalam arti, oh ma'rifat saya bisa berbicara dengan jin, atau saya nanti bisa mengetahui orang ini gimana. Itu kadang-kadang ya, kalau orang tasawuf gitu mikirnya. Ya, itu jangan-jangan kalau yang kayak gitu jangan-jangan halusinasi. Ya saya bilang jangan-jangan karena saya tidak berani menghakimi. Tetapi yang jelas di program 200 jam Sufi Healing ini kita tidak belajar seperti itu. Nah ini terakhir ini, Oke. Pak Sampai. Apa yang ingin Anda sampaikan terkait bahasanya apa ya? Kalau nilai plus itu kan terlalu berlebihan bahasanya. Pendidikan Sufi Healing ini sebaiknya kita ikut itu untuk apa dan agar seperti apa? Ya, jadi saya ingin satu hal. Jika Anda ingin bahagia, salah satu ikhtiarnya Anda bisa mengikuti program 200 jam Sufi Healing. Cukup sulit itu. Ya, karena itu yang paling penting ya sebenarnya kebahagiaan. Mau jurusan apa saja kuliahnya, kan ujung-ujungnya pengen bahagia. Iya, pasti. Apapun itu jurusannya pasti ingin bahagia. Dan ketika orang bahagia, maka saya sampaikan kebahagiaan akan menarik kebaikan-kebaikan yang lain. Ya saya kira gitu. Ya. Terima kasih Pak sebelumnya. Ya. Untuk siapapun yang nonton ini, semoga diberikan kesehatan, diberikan keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.